Yeay. Kambanglah bunga parawitan, si mambangria ditarikan di desa dusun Ranamina. Bagus nggak tuh? Gila. Suara duanya oke banget. Iya, kita kayak Casey and Jojo tapi orang Padang. Oh iya, artinya juga. Jadi ini adalah usaha kedua kami sebenarnya. Iya. Saya dan Rin udah pernah bikin video ini. Benar. Karena teknologi setan. Iya, yang pertama itu suaranya hilang-hilangan, yang kedua ini suaranya nggak masuk pakai harmonik. Iya, pakai clip on berusaha tapi nggak masuk. Ini aneh juga. Sebenarnya waktu itu gue ngerjain 3 konten. Iya. Yang semuanya sebenarnya ada putus-putusnya. Tapi yang nggak selamat tuh yang punya kami. Karena mungkin pada saat itu lagi ada dajjal lewat atau apa, setan atau apa, nggak ngerti gue. Iya, emang nggak suka aja orang Padang promosi sama Nah, kayaknya setannya Comika nggak senang sama orang Padang. Tapi Rin hari ini hadir karena dia akan menjalankan tour. Judulnya adalah Barale Gadang, yang merchandise kami pakai. Ini bisa didapatkan di Physical. Yeah. Perginya ke Pekanbaru, Yogyakarta, Padang, dan Jakarta. Urutannya apa dulu? Pekanbaru dulu. Pekanbaru dulu tanggal 29 ini Oktober, terus November 5 November di Yogyakarta, 13 November di Jakarta, dan 19 November di Padang, kota tercinta ku jaga dan ku bela. Ini semua tiket masih bisa dibeli di Loket.com. Loket.com, diincer aja. Dan juga bisa di komunitas juga. Jadi di kalau komunitas misalnya, terkait. iya, Ya. kan orang-orang Padang yang malas, ada biaya admin gitu, kayak gitu. Ya udah, saya bantu sama komunitas bisa. Gitu. Iya, berarti hubunginya ke Instagram @standupindo_PDG. Kalau yang Padang PDG, kalau yang Pekanbaru PKU, kalau yang Jogja JGJ, kalau Jakarta di loket.com. Itu dia. Orang Jakarta jangan kemudian masih minta kayak gitu-gitu juga Anda. Anda sudah dirantau. Anda sudah diberi internet yang oke juga. Benar, di sini banyak populasi yang cerdas, jangan jadi bodoh. Itu dia. Walaupun kadang-kadang teknologi seperti ini sudah bikin bingung. Tapi Rin hari ini akan ngomongin soal Barale Gadang. Ini adalah stand up comedy specialnya yang kalau dihitung-hitung sama yang di keempat, Pertama Wasnek, kedua Hermana Kemana, ketiga Kundang kemarin, yang keempat baru Barale Gadang. Kalau yang sama Ebel namanya apa? Overdosis itu kan show aja gitu. Oh, iya. Bukan nggak spesial juga kayaknya gitu. Ya, itu lebih kepada ada orang mau ngasih duit ya, kasih. Bukan, itu oh iya benar, itu Ebel Cobra tiba-tiba disuruh orang bikin show lah gitu. Oh iya bang, gitu. Terus sama siapa? Terus dia buka YouTube, ketemu saya di YouTube. Jadi agak random juga. Iya, random. Rin Hermana. Gue pikir karena lu bersahabat. Karena kita udah kenalan juga sebenarnya, udah tahu juga. Terus dia dapat tawaran dari orang bikin show, langsung aja tuh. Dia jujur katanya pas buka YouTube, pertama yang keluar itu Rin Hermana di YouTube Rin Hermana. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Jadi dia langsung, ayo bang kita bikin show. Wah, waduh, Bel, saya baru 3 bulan, 4 bulan di Jakarta, Bel, masih butuh membiasakan diri ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini stand up loh gitu. Dan nggak mungkin 5 menit, 10 menit dong. Iya sih. Iya. Berapa durasi waktu itu? Aslinya tuh 40 menit saya. Kok mete-mete nggak lu sebut ya? Mete-mete itu bukan spesial Mas Panji. Oh, nggak disebut spesial ya? Iya, disebutnya apa ya? Itu konten kocak. Tapi skemanya kayak stand up. Iya, itu kan iya. kayak bentuk apa ya? Bentuk karya yang lahir di kala pandemi. Iya. Saat semua orang nggak bisa bikin stand up live, kecuali Mas Panji sih sebenarnya. Iya kan, saya tolol soalnya. Saya so tahu aja. Iya. Waktu itu lu bikin. Iya. Sebenarnya itu durasinya sendiri berapa tuh ya mete-mete? Berapa ya? Saya lupa deh. 35-an juga. Lu mesti cek, itu ada di comega.id. Benar. Itu si Rin sebenarnya stand up, tapi itu ditonton sama dia sendiri. Benar. Ada berapa karakter tuh di mete-mete? Ada 15 karakter. Jadi lu 15 kali tuh ngerekam diri lu bereaksi gitu, ketawa gitu. Saya bikin ininya juga tuh, apa namanya, sketsa ininya dulu, apa namanya, karakternya. Jadi saya tulis karakter A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, A1 ini pengen cowok. Karakternya kayak gini. Tulis dulu. Terus udah dapat semua karakter 15 orang, baru tuh di situ disesuaiin aja. Jadi udah ada ketawa biasa kayak Jadi pas
semua pas ada beat yang saya pikir, ini lucu nih. Taruh yang itu. Taruh yang ketawa lucu. Oh, ini harusnya ketawa yang ngakak nih gitu. Terus ketawa yang sampai ngakak juga. Terus ada hecklingnya juga. Saya bikin drama sendiri. Iya, ada heckling yang orang cewek yang ketawa, semua orang risih ngeliatin dia. Terus dia patahin leher gitu. itu saya bikin sketch saya kayak gitu. Karakter favorit lu siapa di antara 15 itu? Si ini yang telanjang, ada yang buka baju. Jarang kan kita lihat penonton ada yang buka baju telanjang. Apalagi nonton stand up. Iya, ada banget tuh. Lucu banget. Nah, Mete-Mete adalah konten kocak kalau kata dia. Iya. Yang bisa lu unduh di Comikero Benar, ini. murah. Jadi sebenarnya kalau dipikir berapa murahnya? 75, 70 kalau nggak salah. Ya, lumayan lah, lumayan. Nggak bisa dibilang murah-murah banget juga. Tapi sebenarnya hitungannya lu produktif sekali. Jadi lu itu si What's Next tahun berapa? What's Next 2016. Sorry, gue boleh nanya ya, kenapa judulnya What's Next ya? Karena biasanya kan orang abis juara suci atau ikutan suci baru abis ini gue apa ya gitu. Tapi kan itu waktu itu nggak juara. Justru spesial pertama lu kan? Iya benar. What's Next dari apa tuh? What's Next dari gue mau ngapain ya gitu. Karena kan setelah ini lebih ke kebingungan, iya ke hidup aja. Jadi kayak udah nyoba, kan waktu itu stand up target saya cuma sampai suci Mas Panji. Target lu? Iya, jadi pertama kali stand up itu cuma kayak coba stand up kayaknya suka nih stand up ditonton orang ngehibur. Oh, ada ininya, ada kompetisinya, yaudah ikutan. Terus sampai ke street comedy. Oh, ada lagi suci. Oh, pengen ikutan suci. Pas selesai suci, nah saya bingung tuh, nggak tahu apa lagi. Jadi kayak setelah semua kompetisi, apa ya yang belum saya rasain di stand up ini ya? Bikin spesial deh gitu. Loh, si What's Next itu setelah suci? Iya, setelah saya keluar dari suci. Terus karena juga saya kan ngambil cuti setahun waktu itu. Kuliah. Iya. Terus nggak ngapa-ngapain. Tahun berapa itu? 2016. 2016. Nggak jelas mau lanjut kuliah, setahun nggak kuliah tuh kayak ngapain sih, udah males juga, udah nggak mood. Terus sempat mikir bakal berhenti kuliah terus fokus ke stand up aja, tapi orang tua bilang kuliah aja, nggak usah stand up. Malah bilangnya nggak usah stand up ya? Iya, nggak usah stand up. Karena kan dulu sempat abis suci itu saya di Padang, terus karena nganggur setahun saya ke Jakarta deh. Di Jakarta ya lentang lantung nggak jelas gitu, tapi masih stand up open mic gitu. Tapi emang nggak jelas gitu. Ada kerjaan syukur nggak ada, kita tidur di kosan kan. Jadi orang tua bilang udah kuliah dulu aja. Setelah kuliah mau cabut kemana terserah gitu. Ya udah. Jadi sarjana apa? Sarjana desain. Sarjana desain. Iya, SDS. Iya. Gue anak desain tapi gue sarjana seni waktu itu, nggak jelas banget. Oh iya, dulu itu masih SSN. Iya. Betul. Tapi gue juga malu dibilang sarjana seni, nggak bisa berkesenian. Iya sih. Iya. Tapi kan stand up juga kesenian jatuhnya. Betul sih. Tapi kalau gue ketemu sama orang yang jurusan seni rupa kan malu gitu. Lu kenapa sarjana seni dah lu gitu? Nah itu tuh yang saya malas sebenarnya tuh. Kalau orang nganggap seni itu hanya seni rupa, saya pun juga nggak setuju. Iya. Seni lu misalnya kalau kuliahnya siul yang yang bisa irama-irama, lu dikasih gelar SSN juga gue setuju aja gitu. Karena kan ada seninya juga, nggak harus seni rupa. Bener. Gue pernah ketemu orang kalau siul bagus banget, ada vibranya. Iya. Gitu. Nah kalau dia dikasih sarjana siul apa gitu, tapi gelarnya SSN ya gue setuju aja Mas Panji. Iya, betul sekali. Iya. Gak hanya karena orang kan semuanya anggap seni rupa gitu. Iya. Sama gue kesal orang yang kayak gini nih. Kalau misalnya ada orang salah melakukan sesuatu, entahlah ngecat atau nebang pohon salah atau cukur rambut salah, alibinya selalu ini seninya. Ngelesnya ke seninya. Iya, ini padahal seninya. Emang salah aja gitu. Iya. Seni nggak kayak ya? Gitu. Kenapa mereka selalu itu banyak tuh gue temuin kayak gitu. Iya, orang Padang kayak gitu. Nggak, ini seninya. Nih gue ngecat rumah. Kecat tuh bagian atas ini nih. Gue akui, salah lagi. Ini tuh kok ke atas ya tuh. Terus om gue bilang, itu seninya tuh gitu. Emang kayak gitu, anak seni itu emang kayak gitu tuh. Kayaknya karena mata awam ngelihat seni itu sesuatu yang nggak jelas, berantakan. Betul, persis. Orang awam ngelihat seni itu sesuatu yang tidak jelas, tidak dia pahami. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, kita anggap aja itu nggak jelas dan kita nggak pahami karena dia seni gitu. Iya, kayak gitu aja tuh. Nggak jelas sekali. Jadi berarti sebenarnya latar belakang kita agak mirip ya? Iya benar sebenarnya. Kampus lu apa? UNP, Universitas Negeri Padang. UNP, Universitas Negeri Padang. Dan itu desain, lu sarjana desain kan? Desain itu di bawah fakultas apa? Fakultas Bahasa dan Seni. Yang bener loh. Iya, bukan, nggak ada jurusan fakultas seni, nggak ada. Karena beda-beda. Waktu itu gue ketemu kampus di Jakarta, di daerah Jakbar, dia desain itu di bawah fakultas teknik malah. Oh, kalau di kampus saya itu ada, tapi animasi. Oh, animasi di bawah teknik? Iya. Karena juga ya? Karena mereka lebih fokus tentang tekniknya.
bukan gambarnya. Mungkin padahal kan kalau nggak ada kemampuan gambarnya, animasinya kan jelek juga. Iya kan ada anak seni rupa tinggal disuruh. Orang kayak gitu. Jatuhnya disuruh aja ya. Iya, gambar lah gitu. Iya. Lu desain apa? Di kafe? Bukan apa desain? Desain komunikasi visual, desain grafis. Iya, dan itu prodi Mas Panji. Program studi. Jadi di kampus saya itu jurusannya desain, program studinya? Bukan, jurusannya seni rupa malah. Jurusannya seni rupa? Prodinya ada 2, desain saya DKV sama satu lagi pendidikan seni rupa. Jadi kalau dibilang jurusan saya itu nggak benar-benar jadi, bukan apa ya, yang jurusan seni rupa itu bukan akan jadi seniman, tapi jadi guru untuk belajar seni. Gitu. Tapi abis itu desainnya cuma komunikasi visual, nggak ada desain interior? Itu udah sub dari ininya lagi, pekerjaan mata kuliahnya lagi. Oh ya? Iya benar. Dulu itu juga menarik juga ya. Kayaknya kampus desain dan seni rupa itu nggak ada yang kompak kayaknya seluruh. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Yang kompak cuma satu waktu acara KMDGI namanya. Apa tuh KMDGI? Pokoknya K itu kriasnya mahasiswa desain grafis Indonesia gitu. Kompaknya karena mereka semua ngumpul. Terus kayak yaudah dari kampus ITB bawa apa, ini bawa apa, terus kita ngumpul. Jadi kayak ketemu orang-orang yang sama-sama goblok dalam matematika atau apa. tapi soal karyanya nih, wah brilian semua nih. Kita ketemu teman-teman yang pasti masuk, pasti paham, pasti nyambung nih gitu. Karena kan kalau anak yang MIPA, yang hitung-hitungan yang kayak gitu kan udah kelihatan tuh dari bentukannya, dari gaya ngomongnya. Kalau gua kan fakultas gua kan di ITB. Itu aja selalu dipertanyakan kenapa ada seni rupa di Institut Teknologi Bandung waktu itu. Iya benar. Iya loh, aneh loh sebenarnya kenapa di fakultas, karena kayaknya di luar negeri, gue juga nggak tahu sih. Tapi gue ngerti kenapa orang bingung. Tapi waktu itu alasannya adalah karena teknologi tanpa seni membosankan. Iya, saya hampir mau masuk ITB juga tuh. Terus ada isu dari senior-senior di sana bilang ITB itu kita tuh nggak nggambar, tapi kita kayak menceritakannya itu lebih panjang, konsepnya itu lebih panjang. Betul. Nah, saya kan lu angkatan berapa ya? 13 Mas Panji. 2013? 2013. Oh, nggak ketemu lah. Nggak, kalau misalkan lu tetap masuk seni rupa, jatuhnya kita senior junior. Kocak juga ya sebenarnya. Alumni dong kalau sama Mas Panji ketemu ya. Tapi suka datang ospek juga berarti. Gua? Iya. Enggak sih, waktu masalahnya nggak lama. Pokoknya setahun sebelum masa gua menjabat ngospek, ada yang meninggal gara-gara ospek. Jadi ospeknya langsung turun drastis. Abis itu nggak ada ospek sama sekali, nggak pernah ada ospek. Tapi di kampus itu, ini kalau gue nggak salah di obrolan kita sebelumnya, di kampus itu lu pernah pacaran? Itu pacaran pertama lu waktu kuliah? Iya benar, waktu kuliah. Ya, kenapa gue nanya gini? Karena Barale Gadang dibandingin stand up comedy special yang sebelumnya, anggaplah kita ngomongin dulu deh. Yang sebelumnya itu adalah Kundang itu banyak ngomongin soal diri sendiri, keluarga, pekerjaan. Betul. Sementara Barale Gadang sendiri itu berarti pesta besar. Ya, itu diambilnya untuk sebuah kemenangan lah. Intinya saya udah berhasil menikah. Menikah itu sebuah keberhasilan menurut saya. Gue juga setuju. Iya. Karena laki-laki seumur hidup tuh selalu settingannya tuh settingan berburu gitu, kayak berburu untuk mendapatkan perempuan gitu. Perempuan posisinya adalah nerima, dia mau iyain atau enggak gitu. Benar. Seumur hidup tuh kayak berburu mulu, sering kali gagal, bahkan lebih sering gagal kalau konteks gue. Ketika akhirnya bisa menikah, berarti kita berhasil meyakinkan seseorang untuk mau hidup selamanya sama kita. Iya benar. Benar, itu ada semacam kemenangan sendiri. Iya, itu dia. Karena emang dulu gagal-gagal aja banyak sebetulnya. Dari PDKT malah. Banyak laki-laki setelah menikah tuh nggak jaga badan sehingga jadi gemuk. Itu kan mungkin karena dia udah jadi juara gitu, kayak Kobe Bryant habis juara tuh udah kayak Schneider udah juara langsung gemuk. Udah langsung gemuk, udah terserah lah gitu. Wayne Rooney gitu. Jadi udah lepas diri lah, ada kayak gitunya. Tapi iya betul, menikah mungkin adalah sebuah pencapaian tersendiri gitu. Terutama lu sebenarnya pacar lu berapa total sampai Ani? 3. Tapi lu nembak cewek berapa kali? Itu saya nggak ingat tuh. Pertama kali nembak cewek kapan? Pertama kali nembak cewek, ya itu yang pertama sebenarnya. Saya tuh langsung saya tuh sering terhenti di PDKT. Saya tuh gampang minderan orangnya. Saya pernah PDKT sama temennya cewek gua. Gimana sih? Jadi saya punya teman saya tuh punya pacar tuh punya teman kelompok cewek-cewek gitu. Nah itu sudah PDKT, terus coba kayak dulu kan SMS tuh,
Hai Lehnal yang kayak gitu tuh. Terus apa? Lehnal. Lucu banget dah. Iya dulu ale-ale Lehnal. A-nya itu bukan A ya tapi 4 gitu. N 4 L gitu. Lehnal. Iya. Siapa nih gitu? Temannya Rizky gitu. Oh, Bayu. Bentar, ini apa? WhatsApp? SMS ya. Temannya Rizky. Dia langsung nembak Bayu, bukan yang satunya lagi. Terus dia jawab gini nih, oh kamu yang hitam itu ya? Gitu. Iya. Iya. Gue langsung emang. Tapi bisa jadi dia ngomong gitu sambil becek kan, Rin? Karena dia senengnya yang hitam-hitam. Nggak tahu, tapi saya dengar kamu yang kayak gitu ya. Terus kayak udah, aduh anjing minder lagi. Bener ya, gue tuh jelek dulu tuh. Sumpah, saya hitam, dekil, minyakan, terus bentol-bentol gitu Mas Panji. Bukan jerawat, tapi apa namanya ya? Tahu gue. Brutus apa gitu. Iya. Gue tahu ada itu lemak nggak sih? Lemak berlebih. Nggak ngerti, saya nggak merap. Tapi gue ngerti. Gue pernah. Kok sekarang udah nggak ada? Udah semenjak kuliah udah mulai perawatan. Semenjak ada uang lah. Sakain kena air wudhu. Oh enggak juga. Enggak bohong itu, bohong. Nggak, berarti lu sebenarnya SD, SMP, SMA nggak pernah kepikiran untuk nembak cewek? Oh mungkin karena pendekatannya roboh, jadi nggak sampai ke nembak. Benar. Nah biasanya itu teman yang comblangin. Itu kan lebih terjamin. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena kan bukan karena kita suka aja. Jadi saya itu kayak apa ya ibaratnya? Badut tongkrongan lah. Kalau misalnya dekat sama cowok tuh yang paling wah semua. Terus cewek kelompok itu kelompok cewek datang terus kayak halo saya ngelang-ngelang gitu. Terus kayak ada cewek yang suka sama lu Rin, udah jadian aja sama dia gitu. Lah itu ngomong suka tuh si anjing. Katanya suka. Cewek. Iya, ada cewek suka sama lu kan? Iya. Harusnya kan ketika kita deketin kan lebih relatif gampang lah. Nah, tapi permasalahannya kan harus ini dulu, harus penjajakan. Iya, suka atau nggak sukanya saya sama dia. Oh iya betul. Nah, juga waktu itu saya nggak tahu masa sekolah itu masa yang saya tuh nggak peduli sama hubungan pacaran, nggak tahu. Nggak pengen ngewe? Enggak Mas Panji, sumpah. Benar nggak? Iya nggak pengen. Tapi coli. bahkan SMP, bukan SMP. SMK. Gue mau kasih tahu sesuatu yang nggak pernah gue bilang sebelumnya. Apa? Gue dulu waktu pertama kali coli itu bingung, pakai tangan tuh aneh. Terus gue bingung lubang apa yang bisa gue masukin ya. Terus lu tahu nggak tisu gulung? Tahu? Kan lubang tuh. Terus masukin kok kelonggaran gitu. Gue tuh dulu bocah tolol banget pengen coli, tapi gimana caranya coli ya? Saya ini kita bahas coli ya. Iya. Saya nemu ritme coli yang enak itu udah lama banget Mas Panji. Ritme coli. Iya. Gue setuju coli ritmenya ya. Terus kan wah ini pas mandi, orang bilang gitu kan. Ya pastilah cowok-cowok SMP. Lu coli pertama kali pas mandi? Gue gak bisa lo coli di kamar mandi. Nah saya tuh karena penasaran dengan nyabunnya sebenarnya. Gue gak pernah coli pakai sabun. Kan mandi dibersihin tuh. Iya. Terus pas dibersihin tuh kayak saatnya nih mencobanya nih gitu. Kayak kok ada ya gitu. Sampai oh gini rasanya gitu. Jadi lu coli pertama kali di kamar mandi. Gue nggak bisa dingin soalnya. Gue lebih tepatnya gini. Kayaknya gue nggak bisa coli sambil berdiri deh. Gue lagi mikir-mikir gue pernah ngewe sambil berdiri nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya darah gue tuh nggak bisa terlalu banyak nyebar ke tempat-tempat lain. Kalau mau di sini aja gitu. Iya bener, gue kayaknya gak bisa deh. Tapi kenapa kita ngomongin coli? Kita lagi ngomongin apa sih? Itu apa kita namanya? awalnya lagi ngomong nembak cewek. Nembak cewek yang itu, yang tadi nih bukan coli, yang apa? Nonton aja. Iya, bener coli deh. Saya juga bingung. Ya enggak awalnya tuh gue nanya, kenapa lu nggak pernah ada hasrat untuk punya pacar padahal lu kan coli mulu? Karena bukan coli mulu juga. Iya, coli. Pas kita remaja kan salah satu tujuan kita kan itu gitu. Karena sekiranya pegangan tangan, ciuman gitu. Emang lu gak pernah kepikiran? Enggak ya? Enggak. Mungkin saya cupu kali ya. Bukan orang yang kan ada tuh tipe cowok yang emang tujuannya suka berburu cewek, tiap kelas dipacarin satu-satu. Iya ada. Nah, saya tuh kayak orang yang terlalu sibuk untuk main. Iya ada yang kayak gitu. Nah, setuju. Saya yang orang yang kalau cewek suka ya udah yang ya halo, tapi nggak mau pacaran lah. Kalau mau chat-chatan SMS-an aja ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang hasrat itu terlawan karena kita ngeliat perempuan terus kita pikir mungkin yang ini gue mau coba gitu kan. Oh, saya baru ingat, saya pernah dideketin sama anak kelas 3 waktu saya kelas 1. Oh ya? Iya. SMK.
SMK. Oh, Iya. lu kelas 1 SMK? Iya, dia Ceweknya kelas kelas 3 gitu. Dia kayak seneng aja. Oh, ini faktornya setelah gua manggung apa? Main band. Main band. Terus Oh, lu bisa oh iya kan lu bermusik ya? iya, terus dia kayak suka kali atau apa kayak kalau datang ke kelas itu tahu gak sih tipikal cewek-cewek yang kalau dia ngincar kita tuh kayak dia ngeliatin kayak Iya, kayak tahu gitu. gua. Nah, gue tuh risih yang kayak gitu Sama sebenarnya. aku juga. Gue pernah digituin. Gue risih dengan cewek-cewek yang halo. Enggak, menurut gue lu risih karena dia jelek. Kalau dia cakep. Enggak juga Mas Panji. Tapi dia jelek nggak? Enggak cakep juga sih. Tapi enggak jelek juga Iya, gitu iya. ya. Kayaknya ngapain sih gitu. Iya, Ya, habis gitu. itu. Oh mungkin gue juga nggak suka perempuan yang kalau istilah gue tuh namanya gegibrik. Tau nggak? Gegibrik tuh yang gitu. Nah, ya yang berisik yang Iya, enggak iya. gitu Iya. enggak terlalu. Sama gue juga, gue nggak suka. Gue nggak suka perempuan yang terlalu berisik. Makanya gue nggak terlalu suka bokep Jepang. Kalau bokep Jepangnya pendiam, bokep Jepang pendiam. Coba. Kan nggak semua bokep Jepang ngejerit soalnya. Iya, kalau yang itu gue agak lebih oke lah. Nah, tapi pada akhirnya lu pacaran untuk pertama kali. Iya, Nah, itu adalah waktu kuliah. waktu kuliah. Iya. Dan itu sebenarnya gara-gara komunikasi kita tuh enak. Hmm. Nah, Ketemu di mana? ketemu di mana ya waktu itu ya? Aduh, saya Yang lupa. pasti anak kampus kan? Iya, anak kampus pokoknya. Tapi bukan kita anak pernah- bukan anak di kafe. Kalau nggak salah itu di sosmed, di Facebook atau apa sih, masih main Facebook. Jadi kayak nyambung aja komentar, terus kayak komentar lagi, terus nyambung, terus dia chat, apa bukan chat ya? Iya, kalau Facebook chat gitu, terus pokoknya Ada kita Facebook chat ya. ngobrol nggak jelas, tapi ini nyambung terus nih. Hmm. Terus kayak, wah seru juga nih ngobrol, kayaknya nggak pernah deh nemu cewek yang ngobrolnya Ini belum ketemu bahkan? Masih chat belum, Masih lihat Facebook? masih Facebook. Terus ketemuan yuk, kuliah di mana? Di sini. Oh sama, satu kampus kita. Terus yaudah ntar saya ke tempat kamu deh gitu. Terus ketemu. Nah pas ketemu itu pertama kali yang kayak gue mau ngapain ya, kalau di chat mungkin gue enak kali ngobrolnya ya. Pas ketemu itu kayak gimana kuliah? Kan tolol ya, kayak gimana kuliah? Iya. Ini pertama kali ya gitu ya. iya. Rumah di mana? Pokoknya Iya. pas udah mau balik, jadi kan mau masuk ke kelas, saya tuh balik terus kayak ngapain sih tadi gitu. Emang ngomong langsung tuh susah loh. Gue tuh selalu ngerasa kenapa kita lebih seneng chatting, karena ngomong secara langsung tuh emang susah. Kalau chatting tuh dia nggak ngelihat muka kita lagi mikir. Jadi kita bisa melakukan, kalau iya. kita punya waktu untuk mikir mau balas apa. Sementara kalau kita mikir mau balas apa di depan dia, Iya. kita kelihatan kayak lagi mikir mau ngomong apa. Ngerti nggak maksud gue? Iya, paham, Iya kan? paham. Kalau kita lagi ngobrol, terus kita lagi mikir, lu bisa ngeliat gue mikir. Tapi Iya. kalau texting, gue lagi mikir, lu nggak tahu gue lagi mikir. Benar. Itu tekanan dia tahu gue mikir gitu loh. Itu yang membuat ngobrol. Preven kita takut nggak sih kayak, Iya. aduh, apa ya mau bahas Iya. apa ya kan? Iya. Mikir nih apa nih? Iya. Gitu kan. Bahkan kalau kita salah ngomong lewat texting, reaksi kita salah ngomong lagi itu kan Iya. tanpa dilihat sama dia. Tapi kalau kita Oh, iya. ngomong sama dia terus kita salah ngomong, masa kita kenapa lu? Lupakan. Lu Salah. Iya kan makanya emang kalau ngomong secara langsung itu susah. Tapi akhirnya lu bisa melewati masa itu sama nih cewek. Iya. Namanya nggak boleh disebut ya. Nggak usah disebut. iya. Terus ya udah. Sangkatan berarti. Iya, sangkatan. Nembaknya juga di atas motor. Saya nggak berani yang Dia kayak lagi berdiri gini. Lagi atraksi. dia lagi rebahan gitu, kayak ngedrag gitu Mas. Baru ditembak. Habis tembaknya di atas motor. Dia lagi bonceng. Lagi bonceng. Terus dia saya di bawa motor, terus kayak nembak udah nembak aja deh gitu. Karena mau jadi pacar gue nggak? Kayak gitu tuh. Cepat soalnya. Iya cepat. Iya. Hah? Apa? Nah itu gue malas tuh ngulang lagi tuh. Gue yakin dia udah denger apa yang gue bilang, tapi kan gue nggak mau ngomong secara lebih jelas lagi gitu. Malu. Gitu. Malu. Baru ingat tuh kayak ya, mau nggak kita jadi pacaran aja nih gitu. Terus dia kayak wah cewek-cewek yang kayak oh Iya. kasih aku waktu deh gitu ya. Anjing. Terus Berapa lama waktunya? lama ya waktu itu ya? Harian kayaknya. Oh ya? Iya saya lupa. Anjing, bangsat bener. Harian habis itu. Padahal apa coba yang dia pikirin? Kan lu udah jalanin pendekatan, udah jalan lumayan kan?
Kan harusnya dia ngerti dong, nih Rin mau jadi pacar gue nih. Nah itu saya nggak tahu tuh. Pokoknya yang cerita-cerita cinta soal masa-masa PDKT itu yang paling malas yang pikir dulu ya gitu. Ya. Emang sekarang lu nggak bisa mikir atau apa gitu? Kalau gue waktu itu nembak cewek pertama kali, itu pendekatannya udah, kami sering duduk di depan hall basket lah. Zaman dulu pendekatan. Lalu gue dibilangin sama temennya dia yang sekelas. Iya. Ji, dia nanyain kapan lu mau nembak dia. Oh, kelamaan nih pendekatannya menurut gue. Oke, bilang sama dia besok mau gue tembak pulang sekolah. Besok ya setelah pulang sekolah kami duduk nih. Iya. Tapi gue deg-degan banget mau nembak. Deg-degan banget ngomong panjang lebar nggak jelas sampai dia ngomong lama ya gitu mas anjing. Jadi nggak ada waktu yang aku mikir dulu ya. Dia lebih kepada anjing lama banget jadi gue nunggu ditembak doang. Lama sekali sampai gue deg-degan banget. Akhirnya gue bilang kamu mau nggak jadi pacarku gitu. Terus dia bilang gini, enggak. Si anjing kata gue. Masa iya? Iya, abis itu kan gue panik kan. Iya. Kok enggak? Perasaan dia nanya lewat temennya, namanya Tony temennya. Terus? Kapan dia ditembak? Tiba-tiba dia ngomong gini, nggak nolak ya. Alay kata gue. Anjing. Alay sih bangsat anjing. Nggak nolak anjing. Alay bangsat. Nggak nolak lagi katanya. Saya pikir di era itu Mas Panji udah nggak ada tuh yang kayak gitu tuh. Ada. Gue juga mikir udah nggak ada. Ternyata sayangnya dia adalah calon cewek pertama gue, jadi gue diem aja. Enggak nolak ini tai gitu. Nggak jelas banget. Nggak nolak. Iya anjing, setelah gue pikir-pikir alay banget. Tapi ya gue ngerti maksudnya. Iya, pertama paham, kali. paham. Berapa lama tuh lu sama si cewek itu? Bulanan. Saya lupa detailnya. Karena saya nggak suka ngitung ini Mas Panji. Gue ngitung. Gue sama tuh perempuan 5 bulan 3 hari. Saya nggak pernah ngitung. Saya udah berapa bulan anniversary. Saya benci anniversaryan sebenarnya. Yang kayak anniversary 1 bulan, anniversary 2 bulan, anniversary 3 bulan. Udah dulu tuh gue benci. Tapi sekarang udah menikah nih. Karena selalu ingat kan, tang di tanggal ini nih gitu. Iya. Tang di tanggal ini nih gitu. Kalau gue setelah menikah sama Gamila melarang gue ingat anniversary. Karena dia punya keyakinan, intinya sih gini, ini kita ada 2 tahun menikah, happy anniversary. Terus bilang, ngapain sih dihitung-hitung kayak lagi di penjara? Terus gue bilang, maksudnya apa di penjara? Ya kan orang di penjara kan suka dihitung-hitung tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu. Terus gue bilang, emang ya iya, emang kesiksa kamu nikah sama aku? Enggak sih, yaudah gak usah dihitung-hitung. Ya udah deh, akhirnya gak pernah dihitung-hitung. gue pakai alasan itu untuk bini gue. Bener, itu alasannya Gamila. Jadi gak pernah ngerayain berapa tahun. Makanya sekarang gue kalau ditanya udah berapa tahun menikah, gue gak tahu. Teman-teman gue suka bingung. Bukannya lu ngerayain anniversary tiap tahun, ulang tahun pernikahan keberapa. Gue bilang gue gak pernah karena dilarang sama Gamila. Iya, saya dari dulu tuh yang karena kan dulu orang alay-alay per bulan, bahkan per minggu. Ada. Iya, jadi kayak alay lu. harus dirayain per minggu. Jalan kemana? Masalahnya ngerayain tuh datang dengan hadiah. Itu yang jadi masalah kan? Masa anak SMA disuruh beli-beli hadiah mulu? Beli boneka, saya nggak pernah beli boneka. Pernah nggak ya beli boneka ya? Kayaknya enggak deh. Gue kebetulan cewek pertama gue tuh obses sama Sylvester dari Looney Tunes. Saya mikirnya Sylvester Stallone siapa? Yang Rambo. Iya, bukan. Gue sampai bisa impersonate Sylvester Stallone demi bikin dia senang. Gimana tuh? Suffering suck attack. Yang bawa senjata ya? Iya, banyak. Ini sering banget. Pokoknya dia lawannya Tweety aja. Iya. Sylvester sama Tweety. Suffering suck attack. Masih bisa gue. Dia obses. Jadi gue pernah beli boneka, mainan, gitu-gitulah. Tapi juga cuma 5 bulan 3 hari. Nah, lu putus gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu dia yang mutusin. Gara-garanya nggak tahu. Sumpah, gara-garanya gue nggak tahu. Terus tiba-tiba waktu itu udah zaman BBM, jadi SMS berpindah ke BBM. BlackBerry Messenger. Terus tiba-tiba suatu pagi dia BBM dia bilang kita udahan aja ya gitu. Ya, gue ingat ini waktu di obrolan kita sebelumnya tuh yang gue prediksi lu tuh terlalu lempeng pacarannya sehingga lu nggak ngeh ada kesalahan yang lu lakukan. Kurang mesra, kurang perhatian gitu karena lempeng. Iya benar. Dan dia yang sebel. Nah, yang berani bilang itu si Ani ini yang bini gue. Yang sekarang? Iya, dia berani. Oh, dia pernah ngomong gitu? Iya, kamu tuh nggak romantis, nggak ini, nggak perhatian. Benar gitu. Tapi lu berubah gitu ya? Untuk perlahan-lahan berubah. Perlahan mencoba untuk berubah untuk dia. Iya, untuk saya juga dong, karena kan dampaknya nanti ke lingkungan. Kok ke lingkungan? Bukannya spesifik untuk dia gitu. Kalau misalnya lu jadi lebih romantis kan dia bukan topik romantisnya ya, topik perubahan yang nggak peduliannya. Oh. Iya. Oke. Jadi kan saya tuh emang bodoh amat, saya hanya peduli diri saya sendiri dan orang-orang terdekat aja nih gitu.
Kalau pacar kan waktu itu orang datang baru ya, bukan dulu tuh saya masih menganggap teman itu lebih tinggi daripada pacar nih. Iya. Jadi Iya. saya nggak perasaan gue sama teman-teman gue udah lama deh, lu yang baru datang gitu kan. Iya. jangan ngatur-ngatur Anda gitu kan. Iya. Bagus. Saya kayak gitu dulu. Terus sampai sekarang tuh kayak mulai ngerasa oh iya teman-teman ini per tahun naik terus, kita akan mencar juga. Tapi kalau misalnya suatu saat pacar ini jadi bini, dia yang akan bertahan nih gitu. Betul. Oh, Bahkan pacar kedua lu nggak berhasil merubah itu? enggak, lebih chaos malah. Lebih chaos. Pacar kedua kan juga tetap di kuliah kan? Iya, Iya kan? Iya benar. Ketemunya di mana? Kok lebih chaos? Itu kayak ini kali ya, dampak suka apa namanya? Dulu kan Instagram bikin konten-kontenan tuh dulu tuh. Mungkin dari situ. Udah Instagram. Udah Instagram. 13 udah Instagram Mas Panji. Terus kayak suka, terus kayak ya kenalan aja. Jadi kayak saya punya teman. Nah, teman ini punya kelompok lagi nih. Nah, yang itu tadi yang kemarin saya bilang ya. Jadi kita ngumpul, kamu yang bikin itu ya? Oh iya. Kenapa? Kenalan, terus main. Jadi dia yang sering datang ke tongkrongan itu. Terus waktu itu dia kosong, saya juga kosong. Udah jadian aja ya, jadian gitu. Terus chaosnya kenapa? Lebih chaos kenapa? Berantem mulu? Iya, berantem mulu juga. Terus juga karena mungkin faktor ini kali ya, nggak bisa dibilangin. Saya malas kalau nggak bisa dibilangin gitu. Dianya nggak bisa dibilangin? Dianya gitu. Emang dia kenapa? Suka ngemut ban? jangan ngemut ban. Biarin enak. Ada ban. Apa ya? Jangan ngemut ban, biarin aja. Pokoknya ada hal-hal yang kayak cemburuan atau apalah gitu saya. Oh, dianya cemburuan. Dia terlalu ngatur kali ya? Mungkin. Dianya terlalu posesif istilahnya. Iya, terus apa ya? Saya paling ingat faktor terakhir berantem itu gara-gara ini nih, saya mau pergi ada kerjaan. Terus saya ngajak teman. Tujuannya ngajak teman ini biar bisa temenin. Terus juga bisa ntar kalau stand up bisa dia yang foto-foto. Pokoknya masih fungsional lah ajak teman itu. Nah, dia terlalu pede, dia yang diajak. Oh, dia mikir harusnya dia yang diajak. Iya, terus kayak kalau gue ngajak lu mau ngapain gitu, lu bakal duduk terus kayak yang apa? Mending gue ngajak temen aja yang lebih penting nih gitu. Nggak tahu, mungkin faktornya gara-gara lebih sibuk sama ini, lebih peduli sama ini, kan gue malas digituin tuh. Terus kalau ada masalah di sini, dia narik masalah itu sampai ke akar-akar yang ke dulu-dulu. Klasik. Iya. Klasik. Gue rasa perempuan itu ya nggak pernah bener-bener memaafkan. Karena kalau dia udah bener-bener memaafkan, dia nggak akan narik kesalahan-kesalahan yang kemarin. Gue ada satu ini, cewek itu memaafkan tapi tidak melupakan. Ya. Dia memaafkan nih. Nggak lupanya ini yang jadi masalah. Itu dia, lebih baik dilupakan walaupun tidak dimaafkan deh kayaknya. Tau lupa ini, lupa kan nggak peduli nggak. Ya udah. Aku marah sama kamu gara-gara udah nggak inget lagi. Nah iya udah selesai kan. Iya benar. Tapi kalau dia marah sekarang, dia memaafkan kita yang dulu, tapi akan diangkut juga. Betul, tuh. Ditarik nih, terus. Nih dulu kamu kayak gini, nih dulu kamu kayak gini nih. Gitu. Sampai sekarang. Betul, saya juga sampai sekarang makin lama lu bersama dengan seseorang makin banyak yang ditarik dari belakang. Terus saja ditarik kelar. Terus waktu ditarik itu Mas Panji sempat yang mikir, emang gua kayak gitu ya dulu ya gitu. Oh enggak, gua selalu ingat. Masalahnya saya pikunan Mas Panji. Ya, emang iya dulu. Iya abang dulu ngomong kayak gini. Iya gitu. Oh iya sorry. Tapi emang selalu seperti itu. Dan mungkin itulah kenapa lu dengan Ani jadi terasa seperti kemenangan. Benar. Iya. Gue rasa bukan cuma dari sisi lu ya, tapi dari sisi dia juga, karena dia berhasil membuat lu jadi lebih baik. Benar. Gitu. Nah itu kuncinya Mas Panji. Kita itu kan sering berantem sebenarnya. Faktornya itu bukan karena kita sering berantem kita tuh nggak cocok, bukan. Tapi menurut saya itu karena kita sering berantem makanya kita harus sering belajar. Nah, lu mau nggak belajar sama gua? Gua mau nih belajar sama lu gitu. Ya betul. Jadi kedepannya kita kayak ada masalah nih, kita tenangin dulu gitu. Emang sih bakal wah. Dua-duanya kayak gitu ya? Iya. Bener. Ada dibandingin sama mantan lu lebih berani dia. Lebih berani Ani. Iya, lebih berani dia. Kemarin dia pernah nutup pintu. Mungkin emosian, tungtang tuh. Oh, saya juga tutup, buka lagi tungtang. Terus sekarang tinggal di mana sih? Di Condet saya. Hanya sama istri lo atau masih sama? Sekarang adek gue ngikut di rumah. Iya.
Dia dengerin dong jedang. Nah, untungnya waktu itu nggak ada. Jadi dia ngekos, terus kalau udah nggak ngekos kerja dia ke rumah gitu. Terus kalau kerja dia ngekos lagi gitu. Kayak gitu. Tapi lu sama Ani sebenarnya ketemu di mana? Ini kan pasti udah di Jakarta kan. Makanya karena gue ingat pacaran awal-awalnya tuh lu udah di Comika kerja. Ya kan? Awal bukan ketemu. Saya tuh dia tapi di Padang ya? Di Padang. LDR. Pertama kali kenal itu di sosmed. Iya. Banyak orang bilang kalau ketemu cewek di sosmed nggak akan berhasil gitu. Iya. Saya mematahkannya berhasil. Soalnya biasanya kalau kenal di sosmed itu dimulai dengan kekaguman yang nggak jelas. Kalau ketemu langsung kan mungkin kagum, tapi jelas orangnya orang gua ketemu dan segala macam gitu. Ya. Nah, saya di awal ketemu itu di sosmed Ani follow, terus saya lihat siapa nih. Oh, dia tuh dulu awal mula saya mulai tertarik, dia penyanyi Andam Semen Padang. Hah? Penyanyi Andam apa lagu-lagu Andam Semen Padang. Andam Semen Padang. Iya. Jadi dia nyanyi. Andam Semen Padang. Iya. Jadi gimana cara jelasinnya ya? Andam Semen Padang kayak apa anjing? Semen Padang apa? Bukan yang gebuk dung bukan yang itu. Iya, tim sepak bola. Sepak bola Semen Padang FC. Iya. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya mau Semen Padang mau tanding nih atau udah kelar tanding. Jadi dia nyanyi ke tengah lapangan, kan di lingkaran itu pemain-pemain sepak bola, stadion kan isinya. Itu dia itu. Nyanyi lagu kayak lagu Anthem Semen Padang gitu. Ayo semua bermainlah dengan rasa bangga. Itu semua orang nyanyi ngikutin dia gitu. Nah, saya mikir anjing, saya aja yang belum pernah dengan audiens sebanyak itu gitu kan. Terus dia juga dia salah satu anggota, jadi yang bikin lagu itu The Poacher. Nah, dia salah satunya bikin lagu itu, terus juga nyanyi di stadion. Nah, itu pertama kali yang membuat saya wah, respect nih cewek ini gitu. Nah, saya kagum di sana. Lu pernah nggak berhubungan seks sama Ani terus diiringi sama lagu Andam Semen Padang? Gue belum kepikiran. Ntar deh gue coba. Sebelum main bola stretching dulu. Gini dulu. Ayo bermainlah. Wah, respect juga ya. Tapi berarti dia mengenali lu sebagai komika dulu? Awalnya enggak. Oh, tadi nggak tahu? Awalnya enggak. Terus dia nemu sosmed itu dari mana? Karena konten-konten YouTube, konten-konten Instagram? Oh, sorry. Awalnya dia tuh kayak sama teman. Jadi temannya ini junior saya kan di kampus gitu. Nonton nih, ada nih anak kampus kita yang ikutan stand up di Jakarta gitu. Nah, awalnya si Ani itu nggak peduli. Siapa tuh? Oh dia. Terus ketemu juga kayak sama-sama di kantin yang sama gitu. Terus kayak lihat, itu. Oh ya udah, biasa aja gitu. Terus nggak tahu apa kenapa dia follow, terus juga saya ngeliat terus kayak wah, kagum juga, respect juga nih. Ada orang yang kayak gini, yang bisa yang kayak gitu kan. Mungkin faktornya juga karena suka Semen Padang juga. Terus kenapa waktu saya di Semen Padang saya nggak pernah lihat dia gitu. Tiba-tiba ada dia, wah pengen lah. Awalnya bukan untuk yang pacaran ya, kayak pengen kenal karena kagum dulu aja. Terus juga di follow, terus dia DM, wah makasih Marin udah follow back. Oh iya santai, saya juga keren nih, ini nih puji-pujian dulu. Iya, Marin juga puji. Nah, terus saya kan jualan ini serundeng dulu. Iya. Oh iya, serundeng Darin. Iya, jualan serundeng. Terus dia beli. Mau dong serundeng Darin. Oh ya boleh, kita ketemu di mana? Ketemu. Pas ngasih, Marin, ya, saya Ani, ya mau beli serundeng. Oh iya. Terus gue kayak cakep. Oh oke deh. Oke, ini terus kayak gitu. Ambil gratis. Enggak lah, bayar. Tetap bisnis is bisnis. Bayar. Terus habis itu dari situ mulai sering ngobrol. Nah, saya nggak tahu faktornya waktu itu ngobrol terus ada jedanya. Ngobrol lagi ada jedanya. Jadi bukan yang intim terus-terusan Mas Panji. Tapi saya senang yang kayak gitu. Bukan yang kalau PDKT itu cewek tuh nempel terus di mana lagi apa ini apa. Nah, saya malas yang kayak gitu. Nah, dia tuh kayak bisa ngatur ritmenya gitu. Ini lagi chatan, terus udah diam seminggu, kita diam nggak pernah komunikasi, terus ngobrol lagi 3 hari padat lagi. Terus sampai akhirnya saya ngajak ketemu yuk ngobrol gitu. Ngobrol, kenal-kenalan. Nah, di sana saya udah mulai mikir tuh, jadiin cewek aja deh gitu. Akhirnya nembak. Gimana ngomongnya? Ani, mau nggak jadi pacar saya? Udah gitu aja tuh. Terus lebih. Dia bilangnya apa? Oh, Enggak nolak. Enggak ada lagi. Saya nembaknya tahu di mana? Di mana? DM Instagram. Di DM Instagram. Kenapa nggak ngomong langsung? Mau, tapi takut ditolak.
Mungkin, tapi ada perasaan yang kayak, duh, saya nggak berani nembak Tapi langsung. dia kesel nggak? Nggak tahu tuh. Enggak, setelah itu dia cerita nggak? Gue sebenarnya kesel tahu. Nggak tahu, belum pernah cerita. Oh. Terus saya bingung, Tapi nggak apa-apa. Saya waktu itu hari penembakan itu bingung. Hari penembak. Iya, waduh. Bahasanya aneh ya hari Iya, penembakan. hari penembakan dia kayak gitu, Kayak 30S. nunggu, bingung, terus kayak DM. Duh, tadi tuh sebenarnya saya pengen ini gitu, mau ngobrol gitu. Mau nggak di pacar? Hah, serius itu? Iya, mau nggak? Langsung dia bilang mau gitu. Pap tete. Ya, anjing. Cepet banget. Iya. langsung. Jangan sekarang dong. Anjing, langsung banget lu anjing. Kelihatan banget loh gitu. Nggak bertahan lama nih hubungan gitu. Tapi habis itu yang harusnya menarik adalah hari pertama ketemu langsung pasca nembak dari Instagram. Oh iya benar. Iya. Apa Itu yang terjadi hari itu? kita nggak ngobrol tapi kayak hiu gitu doang tuh. Aneh, jadi kayak kemana nih kita nih? Di mana ketemunya di mana? Di ini apa namanya, di GOR, Stadion Agus Salim. Dekat sana ada kafe, terus kita ketemu di sana. Terus jalan yuk, jalan. Jalan. Berapa lama tuh lu jalanin itu sampai akhirnya lu bilang mau menikah? Sampai akhirnya menikah deh, sampai akhirnya menikah. Wah, saya mikir menikah itu sebenarnya 3, bahkan waktu masih di Padang, Mas Panji. Jadi kayak berapa lama ya? Pokoknya sebulan 2 bulan saya udah ngelihat kayak Ini bakal gue nikahin. ini gue bakal gue nikahin. Sampai ke gitu. tanggal pernikahannya? Lama. Berapa? 3 tahun 3 ada tahun. kali. Iya. Berarti lu pacaran 3 tahun sampai akhirnya nikah. Benar, 3 tahun pacaran. Udah lama juga tuh. Udah ya banyak hal yang Ani sekarang bukan Ani yang dulu saya kenal. Saya sekarang bukan saya yang awal kali Ani kenal gitu. Banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik dari versi masing-masing kita. Si Barale Gadang nih praktis ngomongin soal relationship saja. Enggak. Atau Ani saja? Tidak. Atau yang tadi kita obrolin masuk dalam Itu masuk, relationship masuk, pesta pernikahan masuk, sama adat di pesta pernikahan. Gitu. Oh iya, pesta pernikahan Padang juga ini ya. Nah iya, itu yang bikin. Adatnya ekstrim itu. Iya, bahkan Kan ini ya, beli. Iya, dibeli. Iya, Anda dibeli kan? Saya dibeli. Iya. Berapa? Murah. Ya nggak tahu tuh pelawak berapa harganya sih. Kalau PNS, menteri, Iya. Semakin tinggi jabatannya belinya semakin gede ya. bukan jabatannya tapi apa ya bahasanya ya? Kelas Iya. sosial. Sosial, Iya, dia nih. PNS, kerja di BUMN, Iya. Wah, mal-mal dibelinya, tuh. iya. Iya. Pelawak apa Mas Panci? Nggak menjamin hidup, nggak ada pesangon, nggak ada gaji hari tua. Justru keluarga Ani yang deg-degan harusnya. Kayaknya 1 mangkok karet gelang deh lu dikasihnya. Mangkoknya karet gelang banyak banget gitu. Nih dia nih belinya. Tapi harus rupiah ya, harus duit ya, nggak bisa barang. Oh bisa Lu barang. kasih kambing gitu. Boleh. Oh, bisa, Ada bisa. beberapa daerah yang menggantinya dengan tanah, kerbau atau apa gitu. Tapi lu nggak tahu lu dibeli berapa? enggak dibeli. Nggak dibeli? Saya nggak tahu ya, tapi itu kan sebenarnya saya nggak ngikut. Jadi waktu urutannya apa sih? Urutan nikah itu pertama sebenarnya kalau dalam Minangkabau pihak cewek yang datang ke rumah. Walaupun saya nggak bilang ke orang tuanya ya. Cewek Maksudnya nggak mewajibkan dia harus datang gitu? maksudnya? Lu bilang nggak bilang sama orang tuanya maksudnya apa? Bukan saya yang ngelamar duluan, tapi pihak cewek yang ngelamar saya ke rumah. Oh. Kan di Minang matrilineal. Ya, jadi kalau biasanya cowok yang datang ke keluarga cewek untuk bilang saya mau menikahi. Iya. Nah, Itu yang lebih lazim malah sebenarnya. iya. Tapi saya tetap ya udah ngikut aja lah. Saya bilang ke keluarga mereka saya mau menikah nih, mau serius sama Ani gitu. Keluarganya kayak ya bisa terserah Lu gitu. nggak pernah nanya, Anda kerjanya apa gitu? Oh, awalnya ini alasannya adalah kerja di TV penulisan. Orang-orang nulis. Kan waktu itu kan sempat ini tuh apa nulis-nulis skrip atau apalah gitu. Karena kalau dibilang stand up komedian, Wah, mentah langsung tuh. pertama Tuyung, kalau ngembang. tahu untung Mas Panji. Masalahnya kan kadang Iya, apa kalau tahu stand up, komedian? iya. Iya, stand up apa? Nah, saya bilangnya saya divisi kreatif gitu. Nulis, stand up juga, terus juga bikin konten, YouTube ada YouTube gitu. Oh ya udah gitu. Mau dia. Yang paling saya janjiin ke keluarganya adalah kalau bikin Ani bahagia sudah pasti. Bikin kenyang belum tentu nih gitu kan. Emang lu ngomong gitu? Ya gue terang-terangan aja gitu.
Iya. Sambil ngelawak kan maksudnya. Biar tuanya ini orang bercanda apa? Terus kayak ya, terus abang-abangnya juga kayak support sebenarnya. Oh iya, dia punya kakak. 3 kakaknya. Cowok semua. Anjing. Iya, dia anak bungsu. Harus ngelewatin tuh. Ada kayak harus bikin abangnya happy gitu-gitu enggak? Awalnya sebenarnya agak kebingungan ya. Mungkin abangnya ngelihat kayak oh ini si pacarnya adik gua gitu kayak oh ya udahlah gitu. Terus kenalan gitu, halo Bang Rin, ada Rin, iya Rin ini Bang. Terus dari 3 abangnya, abang yang nomor 2 itu udah tahu langsung. Karena tahu stand up. Tahu konten. Oh, Rin, ini yang di YouTube itu ya? Ya, Wah, ya, lumayan tuh, lumayan. Wah, ada pegangan nih satu nih, betul, gitu kan? betul. Ada pegangan nih. Iya. Oke. Ada pegangan orang dalam nih. Iya, Bang. Ya, asik tuh. Terus abang yang pertama itu tiba-tiba tahu dari kawan kantornya. Jadi kan sering posting sama nih jalan gitu. Terus teman kantornya bilang ke abangnya, "Oh, adik lu pacaran sama si Rin Hermana." Gitu. Wah, si Rin Hermana dapat 2. Iya. Ya, awalnya abangnya bingung tuh, Rin Hermana, siapa? Itu adik lu kan pacaran sama Rin Hermana. Iya, Rin Hermana siapa? Terus dia akhirnya tahu. Oh, Rin Hermana ini. Ada 2. Nah, yang ketiga lebih gampang sebenarnya gitu. Dia kayak Bang, Rin ya pacaran. Oh iya pacaran ini. Terus kayak emang udah lebih kalem lah, tipikal abang yang ya udah itu keputusan adik mau gimana ya terserah gitu. Pas akhirnya dia tahu saya stand up juga kayak iya stand up gitu. Ya, bonus lah gitu. Bonus. Oke. Keluarganya Mas Panji sebenarnya. Keluarga besarnya. Oh, mereka yang agak nggak susah untuk nerima gitu. Bukan susah nerima, maksudnya kayak ya Rin ini ya kayak orang aja gitu. Iya kan? Iya betul. Tidak, kalau 3 kakaknya mungkin ngerasa ini spesial ini Rin Hermana gitu. Nah, di hari pernikahan itu kan saya ada ada teman-teman stand up yang lain terus juga datang banyak tuh tamu-tamu yang wah Rin Hermana mau foto bareng ini. Keluarganya bingung. Siapa nih keluarga besarnya ya? Siapa sih Rin sebenarnya gitu? Terus akhirnya baru tahu tuh, oh Rin ini artis Padang ini. Wah, Rin artis Padang. Saya langsung Padang loh. Saya langsung kayak wah nggak gitu juga sih teh gitu. Cuman aduh kok beban ya jadinya dikatain gitu ya gitu. Iya, tapi agak seneng dong. Bener, agak lega dikit gitu. Ya, kayaknya itu deh untuk teman-teman yang nggak punya pekerjaan tetap, ya berkarirlah di konten. Cobalah cari cara lain. Itu prosesnya abis lu dibeli, lu dilamar ya? Dilamar, dibeli, habis itu masing-masing pihak keluarga mempersiapkan pesta pernikahannya. Karena di saat itu juga ini penentuan pesta pernikahannya di mana, acaranya di mana. Terus kan keluarga saya laki-laki juga minta syarat tuh. Apa tuh? Ada 13 vaksin lengkap. Oh enggak ada. Oh, vaksin lengkap. Saya Mas Panji, ini mungkin intermezzo aja ya. Waktu itu kan saya beli merchandise ini nih, gantungan ini masker. Iya. Udah beli tuh 300-400an tuh. Untuk apa? Untuk merchandise dikasih. Oh iya, untuk pernikahan ya. Di Padang. Dan saya lupa, orang Padang nggak peduli Covid. 400-nya masih ada. Rencananya besok di acara special show mau bagi-bagi aja tuh. Ini buat lo semua ini. Harusnya untuk nikahan tapi gak jadi kepake. Anjing, lucu banget ya. Akhirnya karena ada yang pakai masker Mas Panji. Gak ada. Kenapa gua harus punya gantungan orang pakai masker? Iya, terus kayaknya kita salah beli merchandise deh gitu. Lucu banget. Akhirnya jadi gak punya merchandise? Ada, dibeli lagi yang lain. Oh. Itu tuh menurut gue tuh benda paling gak jelas tuh. Oleh kawinan gak jelas tuh kan. Kadang-kadang kan kipas. Punya gue lebih intinya kebetulan ada anggota keluarganya Mila yang emang seneng bikin pernak-pernik dari tanah liat. Oh, crafting iya, gitu ya. Iya, udah itu. Gak jelas. Hiasan enggak jelas pokoknya. Maaf ya. Bantu keluarga biar usahanya jalan gitu. Terus gue kenapa harus punya begituan juga gue nggak jelas. Nah, ada ide lagi tuh dari mama saya sebenarnya. Wah, ini nanti merchandise Rin itu bukan merchandise apa ya? Souvenir ya namanya. Souvenir itu istilahnya. Iya, souvenir nikahan Rin nanti itu kita bikin rendang aja gitu. Kok makanan? Nah itu idenya. Terus mama saya bilang kayak nanti kan teman-teman Rin Jakarta itu datang. Jadi dia kalau udah pergi itu bawa rendang tuh satu yang kayak kecil-kecil gitu tuh. Lucu banget. Rendang-rendang dalam kemasan kecil. Iya. Anjing lucu kan banget. Malah brilian kalau dipikir-pikir.
Kan Padang banget. Bener Mas Panji, tapi kan souvenir itu sesuatu yang tidak maksudnya kayak yang akan mengingatkan kita tentang pernikahan. Saya mikirnya benda-benda yang dipakai kayak cermin kecil atau kipas. Iya, kalau dimakan apa yang mau diingat ya? Iya, jadi kayak mau digantung aja 2 minggu mungkin. Wah, ini merchandise, ini souvenir pernikahan ini. Ngapain lu ngelantungin rendang kata temennya? Iya, souvenir pernikahan. Mau dimakan nanggung gitu kan. Mau dimakan bikin gak kenyang. Iya, mau disimpan udah buat mulai apa? busuk. Lucu banget dah. Terus abis itu resepsi, akad nikah. Nikah adat Minang tuh gimana? Diapain dulu? Kalau kayak Jawa kan apa yang nginjek telur, terus ada apa ya, orang apa ya yang dua-duanya megang ayam. Oh, Jawa itu. Jawa kan? Jawa itu setelah menikah bukannya megang ayam, buka terus siapa yang ayam yang paling gede, rezeki yang paling besar di gitu. Nah, kalau di Padang kalau nikahannya pokoknya sampai hari H pingit kayaknya semuanya pingit. Banyak yang pingit ya. Terus di hari H saya pernikahan, nikah aja sih kayak akad langsung gitu. Pakai suntiang. Waktu itu enggak, jadi ada 3 kali ganti baju di hari pertama nikah. Pertama pakai baju akad yang lebih tutup apa namanya, pakai ya apa tuh namanya di sini tuh. Saya pakai topi. Begini juga topinya. Oke. Topi koboi waktu itu. Helmiah ya. Aneh banget ya, datang ke pernikahan Padang pakai ada topinya koboi anjing. Perasaan koboi gak gini-gini banget kalau nikah orang Padang. Gini saya terima. Secara adat nikah kayaknya sama, masih ya nikah ijab kabul. Habis ijab kabul resepsi pernikahan ya sama ada tari-tariannya gitu. Tortor ya. Bukan, tortor kan Batak gitu. Biar aneh aja. Tari Minang. Tari piring. Nah, itu di hari pernikahan di tempat istri. Nanti ada lagi di tempat lu? Iya, karena kan 2 kali. Harus gitu? Sebenarnya nggak harus, bisa pilihannya 1 kali aja. Tapi waktu itu pihak keluarga milih satu-satu aja. Karena biasanya kadang-kadang keluarga juga pengen ada pesta di rumah. Iya. Nah, itu dia. Terus di hari pernikahan istri sebenarnya kayak ya normal aja sih. Nikah akad, habis itu pesta sampai jam 5 udah selesai. Di pesta nikahan saya yang mungkin emang runutannya kayak adat banget gitu. Di hari Jumat atau Sabtu saya lupa ada pertemuan datuk-datuk gitu. Jadi datuk-datuk dari datuk Melayu. Datuk itu sebutan untuk apa sih sebenarnya? Datuk itu kepala adat. Kepala kaum adat, misalnya Mas Panji sukunya Melayu. Nah, ini datu-datu ini ngumpul untuk kasih gelar ya? Iya, benar ya. Yang itu tuh. Ngumpul nih datu-datu nih. Ngumpul. Jadi kayak gimana kabarnya ya. Pertama ya bahas. Ngumpulin datu gimana caranya? Jadi kan dari pihak keluarga saya juga ada tuh satu orang. Satu datu. Ada grup WhatsApp-nya jangan-jangan. Mungkin ada grup WhatsApp. Assalamualaikum. Ayo nih kumpul di rumah Sirin gitu ya. Berapa orang tuh? Di video itu kemarin ada berapa ya? 15 iya. 15 dari kan mencar tuh semua kota Padang tuh. Terus ngumpul pertama yang ngobrol bahas tentang daerah itu gimana. Iya, kemarin ini ada ini. Langsung lah pembahasan tentang ini Rin mau nikah, ini ponakan gua dia kerjanya gini gitu. Nah, ini kita lagi nyari gelar nih. Siapa yang gelarnya udah lepas dalam artian udah meninggal tapi gelarnya itu belum dipakai. Oh, emang kalau misalnya ada gelar yang udah dipakai orang nggak bisa dipakai orang lain lagi? Bisa, tapi orang itu harus meninggal dulu. Begitu? Iya, jadi orang yang udah meninggal itu gelarnya udah boleh diturunkan. Berarti gue punya gelar Sultan Mudo itu sempat dipakai sama orang tapi orangnya udah meninggal? Iyalah. Nggak boleh ada 2 Sultan Mudo? Nggak boleh. Nggak boleh? Harusnya nggak boleh, tapi ada yang seperti itu. Saya nggak. Mungkin karena beda kota ya? Iya, beda kota. Masih jauh gitu. Lu gelarnya adalah? Rajo Sulaiman. Iya, itu. Nah, ini nih sebenarnya agak beban saya waktu ngasih tahu itu. Pertama kan ada pilihan tuh, pilih mana Rin? Kalau Bagindo udah jelas nggak bisa nih. Karena Bagindo itu biasanya lu harus di Padang, harus di kampung untuk mengatur ya. Itu, karena lu di Jakarta. Lu akan tinggal di Jakarta nggak boleh. Malin gimana Malin? Syaratnya lu harus bisa ngaji gitu. Dan Anda? Bisa ngaji, ya. Cuman kan ayat-ayat tertentu. Kalau sudah masuk, iya bisa. Tapi kalau irama-irama saya nggak bisa. Nggak pede berarti pakai malin. Nggak pede, harus bisa doa juga. Tapi malin kundang berarti rajin ngaji dong. Harusnya. Tapi kok dia ini blow on?
Terhadap ibunya maksudnya? Ya mungkin namanya aja kali Malin, aslinya blow on. Terus akhirnya? Malin nggak siap karena doa-doa juga nggak bisa kan. Terus akhirnya udah deh dirahasiain tuh, gue punya satu gelar untuk lu, ntar aja gitu. Oh gitu? Iya. Wah intens. Terus keluarga ngumpul, yang om-om gitu ya, om-om yang udah punya gelar, Rin gelarnya ini, ya gue nggak boleh tahu tuh waktu itu tuh. Terus akhirnya ada acaranya Mas Panji, namanya Bataga Gala. Apa tuh? Berdirinya sebuah gelar, Bataga gelar. Ya, bertegaknya gelar gitu ya. Ya, berdirinya gelar. Oke, berdirinya gelar. Gelar yang kayak gitu. Bataga gelar. Kita ngumpul, semua orang ngumpul, ada 4 orang penting, Ujung, Pangka, Tangah. Apa tuh? Orang Ujung itu orang yang di ujung sana. Jadi kayak kita sebuah tempat, saya di sini. Di ujung ada satu orang, semacam leader di kelompok sana, tengah-tengah semacam leader kelompok sebelah kiri, ya apa sih, Pangka yang di ini apa? Ujung Pangka, aduh saya lupa lagi. Pangka itu yang saya, yang sebelah sini ada kakek-kakek itu si Pangka, yang di Ujung itu si Ujung namanya, tapi kayak semacam ketuanya di kelompok sana lah. Tengah-tengah itu yang orang yang di kaum yang di kelompok kita tuh orang-orang netral, orang yang kayak memahami lah ibaratnya kayak gitu ya. Terus si hostnya itu apa ya, MC lah ya, itulah namanya. Pokoknya dia juga sekarang ada indah terhadap salam gitu lah. Salam ada gitu tuh. Udah habis itu mereka debat, saya keluar pakai pakaian adat, terus disiram pakai air apa gitu. Salbe gitu. ada berasnya. Ada berasnya. Set gitu. Beras kuning gitu dilempar, terus dikasih air gitu. Sama orang-orang apa ya namanya ya, kayak anduang gitu yang ngasih. Andung itu kan nenek ya? Andung itu nggak selalu nenek sih sebenarnya ya. Anduang. Iya, pokoknya ibu yang bukan dari darah kita lah. Bukan dari darah keluarga ya. Okay. Terus habis itu saya duduk dengerin mereka debat, akhirnya ditentuin lah. Oke, saatnya penentuan gelar Sirin ini Rajo Sulaiman. Nah, si kakek ini yang tadi yang sebelah saya, dia adalah saya keberatan gitu kata dia. Nah, awalnya kayak gitu. Bukan yang keberatan tuh. Dia yang kayak Rajo Sulaiman, Malah kayak ngeblank. Iya, kayak kaget-kaget komedi ya. Tapi itu ini ceritanya itu bagian dari bukan itu udah part yang netralnya, maksudnya bukan yang dari runutan adatnya ya, tapi udah yang kayak ngobrol biasa. Kenapa dia hau-hau? Karena gelar Raja Sulaiman itu berat. Yang make itu Azwar Anas, tahu nggak? Tahu. Nah, dia Datuk Raja Sulaiman. Wow. Nah, angku saya waktu itu bilang gitu, gelar Raja Sulaiman ya, ini gelar yang dipakai oleh Azwar Anas gitu. Saya kan nggak tahu nih Azwar Anas siapa waktu itu kan. Saya googling, wah. Iya. Berat sekali dia orangnya gitu, orang besar gitu, terus juga dia menteri, dia juga yang bikin semen Padang ini. Sampai saya kemarin jalan-jalan toko buku, ketemu buku biografi Azwar Anas, langsung belilah biar tahu nih gimana orangnya gitu. Terus bapak itu ngerasa kayak yang di kakek tadi ya, terus kayak itu ngomong langsung, itu gelar berat itu. Nah, kamu jaga-jaga ya itu ya gitu. Karena kan kalau misalnya saya di rumah keluarga Ani tidak dipanggil Rajo, ya saya keluarga yang tadi itu ngerasa dihina gitu. Tapi kenapa lu dikasih gelar sebesar itu? Karena mungkin berharap gue di rantau jadi orang yang sukses juga, orang yang juga membawa Minang di apa ya? Kalau dulu kan Azwar Anas katanya dia memberikan dampak besar terhadap apa yang dilakukannya gitu. Nah, mungkin harapannya kayak gitu si Rajo Sulaiman. Dalam semua proses ini istri lu di mana? Itu dia di rumah dia. Oh, nggak ngikut tuh? Belum, di hari Minggu dia baru datang. Bahkan saya malam pertama, bukan setelah akad Mas Panji. Tapi setelah resepsi? Iya. Oh, habis akad ngapain? Masih bisa? Saya pulang lagi. Nggak asik bener. Iya. Harusnya iya. Nah itu tuh keluarga-keluarga yang dari Jakarta kan bilang, loh kok gitu ya melawan Islam dong? Islam kan harusnya udah boleh nih gitu. Oh enggak, ini adat gitu. Kalau adat harus pulang juga lagi gitu. Ya udah saya ngikutin aja, mana saya boleh ngelawan. Yang penting sebenarnya adalah yang gua ambil dari cerita ini adalah bahwa Rin dalam pernikahannya itu melibatkan adat. Gue tuh sampai sekarang kadang suka mikir,
kenapa gue nggak terlalu nggak lebih dalam adat? Karena kesempatan gue cuma sekali, insya Allah ya, syukur-syukur nikah cuma sekali. Gak ada kesempatan lain lagi untuk mendapatkan adat loh. Pun kalau diulang aneh juga kayaknya ya. Iya aneh, hanya untuk melibatkan adat. Nanti ketika misalnya suatu hari nanti Rin punya anak yang mau nanya soal adat, Rin bisa cerita first hand karena dia ngalamin. Kalau anak gue nanya ke gue nggak tahu gue. Iya. Ngeblank gue. Salah satu saya pakai adat ya itu karena selama adat masih ada, mending dipakai aja gitu. Ini nanti di special lu juga akan dibahas soal itu, soal adat dan segala macam. Bahas adat itu sama satu lagi adat yang menurut saya ini aneh, tapi kenapa ini bisa ada di runutan adat ya? Yang Basumandan. Apa tuh? Yang malam pertama saya ditemenin sama teman-teman saya. Iya. Jadi malam pertama lu tuh harus ada temen lu ya? Iya. Jadi mereka temen-temen lu undang ke rumah lu? Bukan ke rumah saya, ke rumah si cewek. Saya ngundang teman-teman saya di rumah untuk menginap di rumah si perempuan. Nah, jadi waktu itu izin saya masuk ke kamar untuk tidur sama istri itu bergantung mereka. Kalau mereka ngasih izin, baru boleh masuk. Tapi kalau mereka nggak ngizinin, ya saya harus di luar temenin mereka. Apa? Tapi namanya teman harusnya pengertian dong. Oh tidak! Saya di ospek Mas Panji. Bajingan juga mereka ya. Karena memang nggak tahu anak ini. Kayaknya mereka juga dibisik-bisikin sama tetuanya kayak udah sih. Iya. Jadi selama yang saya dapat cerita, Barale Sumandan itu adalah di mana momen si cowok ini, cowok yang yang menikah ini itu di ospek sama teman-temannya. Iya, gue ngerti. Kayak lebih kayak dicek, mungkin juga dicek ini orang nafsuan atau enggak gitu. Apakah dia? Saya nggak tahu itu, saya nggak tahu. Jadi kayak ditahan dulu. Ayo main dulu kita nanti lah walaupun udah yang. Ada ngapain mereka? Ngobrol, kita main game. Dan saya salah orang. Karena saya milih teman-teman yang pengangguran. Begadangnya kuat Mas Panji. Begadangnya sampai jam 5. Masih. Ntar deh saya ceritain panjang. Ceritanya panjang banget tuh. Menurut gua, Barale Gadang ini adalah spesial yang sangat-sangat unik. Kalau lu coba udah pasti ya. Yang bisa lu tonton secara langsung. Entah itu Pekanbaru, Yogyakarta, Jakarta ataupun Padang. Tiket masih bisa lo beli di loket.com. Ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 26 ya? Tanggal 26. 27 tayangnya. Ya. Ini langsung. Dan lo bisa beli tiketnya dan tonton langsung. Rin di Pekanbaru itu tanggal 29. Di Jogja tanggal 5 November dan di Jakarta 13 November, Padang 19 November. Opener siapa aja di setiap kota? Yang Pekanbaru itu Bonar Manalu, yang sedang masa-masa romantisme dengan pacarnya. Iya betul sekali. Terus ya, Ali Akbar yang di Yogyakarta, ya yang barusan menikah juga, lebih senior dari saya sih gitu. Terus untuk di Jakarta itu Sadik Haha, teman saya sendiri dari Padang juga. Sadik Haha lah awal mula kenapa saya pengen bikin special show Barale Gadang. Terus juga di Padang itu ada Fari, dia adalah teman seangkatan saya, lebih duluan nikah dan cerita menikahnya sangat kocak, sangat relate sekali dalam kehidupan rumah tangga semua orang kayaknya. Dan di luar itu lo jadi belajar banyak tentang kultur Padang, setidaknya dari perspektifnya Rin, dan akan sangat menarik ditonton dan rasakan lo bukan cuma ketawa tapi dapat wawasan-wawasan baru lah gitu. Jadi orang Indonesia setidaknya harusnya tahu sedikit tentang bukan cuma kultur lo tapi kultur yang lain juga. Iya benar sekali. Sukses Rin, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Panji. Thank you, bye bye.